Hujan deras mengguyur malam itu, seperti irama kacau yang selaras dengan rasa gelisah dalam hati Clara. Langit tampak muram, sesekali kilat menyambar, menerangi jalan sempit menuju rumah sakit tua di pinggir kota. Clara, yang kini memasuki bulan terakhir kehamilannya, menggenggam erat tangan suaminya, Reno, saat kontraksi mulai menyerangnya. Sakit sekali. Reno, tolong lebih cepat, erang Clara dengan suara tertahan. Tubuhnya menggeliat di kursi penumpang. Reno mempercepat mobilnya. Matanya terus melirik ke arah istrinya yang mulai berkeringat deras, meski AC mobil dinyalakan penuh. Tenang, sayang. Kita hampir sampai. Bertahan sebentar lagi. Ya, ucap Reno sambil menggenggam setir dengan gemetar. Clara menggeleng lemah, menggigit bibir untuk menahan rasa sakit yang semakin tak tertahankan. Reno, aku nggak kuat. Aduh, ini terlalu sakit. Suaranya pecah, bercampur isak tangis yang membuat Reno semakin panik. Mobil berhenti mendadak di depan pintu gawat darurat rumah sakit. Reno langsung keluar, memanggil petugas dengan nada tergesa. Tolong, istri saya sudah kontraksi berat. Dua perawat dengan sigap datang membawa kursi roda. Clara dipindahkan dengan hati-hati, meski ia masih merintih kesakitan. Tolong, aku nggak bisa tahan lagi, katanya, mencengkeram tangan Reno sekuat tenaga. Ibu tenang dulu. Ya, tarik napas dalam-dalam. Pelan-pelan, ujar seorang perawat muda sambil menatap Clara dengan wajah menenangkan. Namun, Clara hanya bisa menggeleng, seolah semua instruksi itu tidak ada artinya. Mereka membawa Clara ke ruang bersalin. Namun, ada sesuatu yang janggal. Semua kamar penuh kecuali satu kamar 309 yang sudah lama tak digunakan. Seorang bidan, Burina, berusaha membujuk kepala ruangan. Tapi kamar itu sudah kosong sejak kejadian itu. Apa kita benar-benar tidak punya pilihan lain? Tanya Burina dengan nada pelan namun tegas. Kita tak bisa membiarkan pasien menunggu dalam kondisi seperti ini. Pakai saja kamar itu. Lagi pula, cerita-cerita lama itu hanya mitos, kan? Balas kepala ruangan sambil menghela napas panjang. Clara tidak peduli dengan pembicaraan mereka. Ia hanya ingin rasa sakit ini segera berakhir. Tolong, aku nggak peduli di mana. Aku hanya ingin bayi ini selamat, katanya sambil menatap Reno dengan air mata yang mengalir deras. Baik, kita akan bawa ke kamar 309, kata Burina akhirnya, menyerah pada keadaan. Ketika pintu kamar itu dibuka, udara dingin yang ganjil menyambut mereka. Clara menggigil. Meski tidak ada alasan jelas untuk itu, kamar itu bersih, tapi terasa kosong, terlalu kosong. Kenapa rasanya berbeda? Gumam Clara. Suaranya nyaris tak terdengar. Namun sebelum Reno sempat menjawab, suara samar ketukan terdengar dari dinding di sisi lain kamar. Tok, tok, tok. Reno memandang ke arah suara itu dengan alis mengernyit. Apa itu? Tanyanya pada perawat. Namun, mereka hanya saling berpandangan tanpa jawaban. Sementara Clara kembali merintih keras. Sakit sekali. Dan ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Suasana berubah mencekam. Babak pertama dari kisah mereka di kamar bersalin kosong baru saja dimulai. Reno duduk di sisi Clara, menggenggam tangannya yang lemah namun penuh tenaga untuk mencengkram setiap kali kontraksi datang. Di sudut ruangan, bidan Burina dan seorang perawat sibuk menyiapkan peralatan persalinan. Udara dingin yang tidak biasa masih menyelimuti kamar, membuat Reno beberapa kali melirik ke arah AC yang ternyata sudah dimatikan. Kenapa dingin sekali di sini? Apa tidak ada cara untuk menghangatkan ruangan? Reno bertanya dengan nada cemas. Burina hanya menoleh sekilas. Wajahnya tampak sedikit tegang. Ini memang sering terjadi di kamar tua seperti ini. Dindingnya menyimpan kelembapan. Tapi tidak apa-apa. Fokus saja pada Clara. Clara, yang semula diam, tiba-tiba mengerang keras. Tolong, ini semakin sakit. Nafasnya tersengal-sengal. Keringat bercucuran meski tubuhnya menggigil. Tarik napas dalam. Ibu, pelan-pelan. Ya, ujar Burina sambil menghampiri dan memeriksa detak jantung bayi melalui alat di perut Clara. Semuanya baik-baik saja. Bayinya kuat. Namun, Clara hanya bisa menggoyangkan kepala. Suaranya melengking saat kontraksi berikutnya datang. Reno, aku takut. Rasanya aneh. Reno mencoba menenangkan istrinya. Aku di sini. Sayang, aku nggak akan pergi kemana-mana. Namun, kata-katanya terhenti ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan lagi. Burina berdiri tegak. Matanya terarah pada tirai. Mungkin suara dari luar. Jangan terlalu dipikirkan, katanya, meski nada suaranya terdengar ragu.
Clara tiba-tiba menggenggam Reno dengan kuat. Reno, aku melihat sesuatu. Melihat apa? Reno menatap wajah istrinya yang kini memucat. Matanya melebar penuh ketakutan. Bayangan di balik tirai bergerak. Gumam Clara dengan suara bergetar. Reno mengalihkan pandangannya ke tirai, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bayangan lampu atau efek kelelahan. Namun, ia tak bisa mengabaikan perasaan ganjil yang kini merambati tengkuknya. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi, disusul dengan suara lirih seperti seseorang berbisik. Reno berdiri, menghampiri tirai dengan langkah ragu. Hei, ada orang di sana? Tanyanya. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam. Reno meraih tirai dengan tangan gemetar, bersiap untuk menariknya. Namun sebelum ia sempat melakukannya, Clara menjerit keras. Reno, aku gak kuat lagi. Reno langsung kembali ke sisi istrinya, meninggalkan tirai itu dalam misteri. Burina dan perawat segera membantu Clara bersiap untuk tahap persalinan berikutnya. Namun ketegangan di ruangan itu belum juga hilang. Sementara Clara mengerang dalam perjuangan, Reno kembali melirik ke arah tirai. Kali ini, ia yakin melihatnya bergerak sedikit, seperti ada angin yang meniup, meski ruangan itu tertutup rapat. Di tengah jeritan Clara dan usaha para perawat, Reno mendengar suara lirih yang nyaris tak masuk akal. Jangan tinggalkan aku. Reno menatap sekeliling. Wajahnya memucat. Suara itu jelas, namun tidak ada siapapun yang mengucapkannya. Ia hanya bisa berbisik pada dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Clara semakin lemah, tubuhnya basah oleh keringat. Tetapi hawa dingin dari kamar itu seolah menghisap habis tenaga dan keberaniannya. Ia memejamkan mata erat-erat setiap kali kontraksi datang, mencoba melawan rasa sakit sambil menggenggam tangan Reno sekuat tenaga. Kamu pasti bisa. Sayang, aku di sini. Kita akan melewati ini bersama, bisik Reno. Meskipun matanya terus melirik ke arah tirai yang kini terasa seperti pusat dari kejanggalan di ruangan itu, Burina mencoba menjaga fokus. Tapi ia juga tidak bisa sepenuhnya mengabaikan suasana ganjil yang menyelimuti ruangan. Ketika ia meraih alat untuk memantau detak jantung bayi, alat itu tiba-tiba mengeluarkan bunyi statis aneh, seperti ada gangguan. Ini, kenapa begini? Gumamnya. Mencoba mengatur ulang alat itu. Namun, suara statis itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengganggu. Sebuah suara kecil, lirih, terdengar dari alat tersebut. Tolong, jangan biarkan aku sendiri. Burina tertegun. Tangannya gemetar hingga alat itu nyaris jatuh dari genggamannya. Ia melirik perawat di sebelahnya. Tetapi perawat itu hanya mengangguk. Wajahnya sama tegangnya. Clara membuka mata dengan tatapan cemas. Apa itu? Aku mendengar suara itu lagi, katanya dengan suara serak. Reno menenangkan Clara. Tetapi ia sendiri tidak bisa menyangkal bahwa ia juga mendengar suara itu. Mungkin hanya suara alat yang rusak. Jangan khawatir, fokus saja pada bayinya, katanya, meski nadanya terdengar tidak yakin. Namun sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, tirai putih itu tiba-tiba bergerak sendiri. Tidak ada angin, tidak ada orang di belakangnya. Tetapi tirai itu perlahan bergeser seolah ada yang menariknya. Reno, lihat. Clara menunjuk dengan tangan yang gemetar. Reno berdiri, tubuhnya kaku. Ia melangkah maju dengan hati-hati, mendekati tirai yang kini setengah terbuka. Siapa di sana? Tanyanya dengan suara bergetar. Ketika Reno mendekati tirai, suara ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan berirama. Tok, tok, tok. Reno meraih tirai dan menariknya dengan cepat. Namun, di balik tirai itu tidak ada apa-apa. Hanya dinding kosong dan bayangannya sendiri yang memantul dari cahaya lampu ruangan. Apa yang terjadi di sini? Gumamnya. Mencoba memahami situasi aneh ini. Tiba-tiba, lampu ruangan berkedip-kedip. Clara mulai panik. Reno, aku gak kuat lagi. Tolong lakukan sesuatu. Burina mencoba menenangkan Clara sambil memeriksa kondisi bayi. Bayi ini sebentar lagi lahir. Ayo, Clara, tarik napas dan dorong saat kontraksi berikutnya datang. Namun, sebelum Clara bisa mengikuti instruksi, suara seorang wanita terdengar jelas di ruangan itu, meski tidak ada yang berbicara. Suara itu penuh kepedihan. Kenapa kalian di sini? Ini tempatku, tempatku. Semua orang membeku. Reno menatap sekeliling. Burina memeluk alatnya, dan Clara mulai menangis. Siapa? Siapa itu? Bisik Reno. Dan kemudian, sesuatu muncul. Bayangan seorang wanita dengan wajah samar tampak berdiri di sudut ruangan. Matanya kosong menatap ke arah Clara. Reno, aku melihatnya. Clara menjerit histeris. Tubuhnya bergetar hebat. Namun sebelum Reno sempat bereaksi,
bayangan itu menghilang, seolah terhapus oleh kedipan lampu yang terakhir. Ruangan kembali tenang. Tetapi suasana mencekam itu masih terasa. Reno memegang tangan Clara, mencoba menenangkan dirinya dan istrinya. Apapun itu, kita harus fokus. Kamu harus kuat untuk bayi kita, katanya. Meskipun hatinya sendiri diliputi ketakutan, ketukan di kamar bersalin kosong itu hanyalah awal dari misteri yang jauh lebih dalam. Apa yang sebenarnya terjadi di ruangan ini? Clara mengerang keras. Rasa sakit yang ia rasakan kini mencapai puncaknya. Namun, bukan hanya rasa sakit fisik yang menyiksanya, melainkan juga rasa takut yang terus menghantui. Di sisi lain, Reno tampak resah, mencoba menyembunyikan ketakutannya agar bisa menjadi penopang bagi Clara. Clara, fokus pada napasmu. Kita hampir sampai. Sayang, ucap Reno. Meski nada suaranya penuh ketegangan, Burina memegang tangan Clara, memberinya keberanian. Ayo, Clara, bayi ini sudah siap lahir. Kamu harus kuat, katanya dengan tegas. Namun, sebelum Clara bisa merespons, pintu kamar tiba-tiba berderi terbuka sedikit, tanpa ada seorang pun di dekatnya. Udara dingin menyusup ke dalam ruangan, membuat semua orang merinding. Reno menatap pintu itu dengan kaku. Itu, siapa yang membuka? Tanyanya sambil melangkah maju, mencoba memastikan. Jangan, tetap di sini, seru Burina. Namun, Reno sudah lebih dulu mencapai pintu. Ia memandang ke koridor luar yang kosong, hanya diterangi oleh lampu redup. Tak ada seorang pun di sana. Ketika Reno menutup pintu, suara ketukan kembali terdengar. Tok, tok, tok. Kali ini, suara itu bergema di seluruh ruangan, seperti datang dari semua arah. Clara menutup telinganya, menangis sambil menggelengkan kepala. Aku nggak kuat lagi. Suara itu terus menggangguku. Burina mencoba menenangkan Clara, tapi jelas ketegangan mulai merayap ke dalam dirinya. Ia melirik perawatnya, yang tampak gemetar di sudut ruangan. Kita harus fokus. Jangan biarkan hal-hal ini mengalihkan perhatian, katanya, lebih kepada dirinya sendiri daripada orang lain. Namun, suasana semakin memburuk ketika lampu ruangan tiba-tiba padam, menyisakan mereka dalam kegelapan total. Clara berteriak histeris, sementara Reno meraba-raba mencari senter di ponselnya. Dalam kegelapan, suara langkah kaki terdengar, perlahan mendekat dari sudut ruangan. Tap, tap, tap. Siapa di sana? Tunjukkan diri kalian, teriak Reno dengan suara keras, mencoba menutupi rasa takutnya. Ketika Reno akhirnya berhasil menyalakan senter, cahaya itu langsung menyorot ke sudut ruangan di mana bayangan samar seorang wanita berdiri. Rambutnya panjang menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya sedikit condong ke depan seolah ingin mendekat. Clara menjerit keras. Reno, dia di sana. Namun, Reno tetap berdiri tegak. Meskipun kakinya gemetar, ia melangkah maju, menatap bayangan itu dengan penuh tekad. Apa yang kau inginkan dari kami? Kami hanya ingin menyelamatkan istri dan anakku. Bayangan itu tidak menjawab. Tetapi perlahan ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Clara yang kini hampir kehilangan kesadaran karena ketakutan dan rasa sakit. Burina, yang mencoba mengendalikan situasi, berseru, ini sudah cukup, keluarlah dari sini. Biarkan kami membantu ibu ini melahirkan. Bayangan itu berhenti, memandang Burina dengan tatapan dingin sebelum menghilang begitu saja, seperti asap yang ditiup angin. Lampu tiba-tiba menyala kembali, membawa sedikit kelegaan di tengah kekacauan. Reno berlari kembali ke sisi Clara, menggenggam tangannya. Clara, aku di sini. Kita akan melewati ini. Kamu harus kuat untuk bayi kita. Clara mengangguk lemah, meskipun matanya masih basah oleh air mata. Aku takut, Reno. Aku takut. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Aku janji, ucap Reno dengan tegas. Burina mengambil kendali lagi. Ayo, Clara, waktunya semakin dekat. Kamu harus mendorong sekuat tenaga. Dengan dorongan semangat dari Reno dan Burina, Clara mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia menarik napas dalam-dalam, bersiap untuk perjuangan terakhirnya. Namun, di dalam hatinya, Reno tahu bahwa malam ini masih jauh dari selesai. Bayangan di kamar bersalin kosong itu belum sepenuhnya pergi. Ruangan itu sunyi sejenak setelah bayangan perempuan itu menghilang. Clara masih terbaring dengan napas terengah-engah. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata. Reno berdiri di sampingnya, berusaha menenangkan istrinya. Meskipun matanya terus melirik ke setiap sudut ruangan, waspada terhadap apapun yang mungkin muncul kembali. Ayo, Clara, satu dorongan lagi. Kamu bisa melakukannya, seru Burina, mencoba memfokuskan semua perhatian pada persalinan. Clara menggigit bibirnya, menahan rasa sakit yang luar biasa.
Aku nggak bisa lagi. Reno, rasanya terlalu berat. Erangnya hampir menyerah. Kamu bisa. Sayang, aku di sini. Reno menggenggam tangannya lebih erat, memberikan kekuatan di tengah ketakutan mereka. Clara menarik napas panjang, lalu dengan sekuat tenaga mendorong, mengerahkan semua yang tersisa dalam dirinya. Teriakannya menggema di ruangan itu, dan kemudian tangisan bayi memecah keheningan. Bayi lahir, seru Burina, mengambil bayi yang kini menangis kencang. Seorang bayi laki-laki yang sehat. Clara menangis. Tapi kali ini bukan karena ketakutan atau rasa sakit, melainkan karena kebahagiaan. Reno, dia selamat. Bayi kita selamat. Namun, sebelum mereka bisa merasakan kebahagiaan sepenuhnya, lampu ruangan kembali berkedip. Reno dan Burina saling bertukar pandang. Ketakutan mereka muncul lagi. Kemudian, suara ketukan kembali terdengar. Tok, tok, tok. Kali ini, suara itu datang dari pintu kamar. Reno berjalan perlahan, menatap pintu yang tertutup rapat. Siapa di sana? Tanyanya. Suaranya bergetar. Tak ada jawaban. Hanya keheningan. Tapi perlahan, pintu itu terbuka sendiri, memperlihatkan seorang wanita berdiri di koridor. Wanita itu mengenakan gaun rumah sakit putih. Wajahnya pucat dengan mata kosong yang menatap Reno. Aku hanya ingin anakku, kata wanita itu dengan suara lirih namun menyayat hati. Reno mundur, melindungi Clara dan bayinya. Apa maksudmu? Anakmu? Tanyanya. Bingung, wanita itu melangkah masuk, meski tubuhnya terlihat melayang tipis di lantai. Anakku, lahir di sini, tapi aku tak pernah sempat memeluknya. Aku mati sendirian. Burina tiba-tiba teringat sesuatu. Kamar ini, ke-309. Ini adalah kamar yang pernah digunakan untuk seorang ibu yang meninggal saat melahirkan bertahun-tahun lalu. Dia meninggal karena pendarahan, dan bayinya diambil sebelum dia sempat menyentuhnya. Reno menatap wanita itu dengan penuh emosi, antara takut dan iba. Ceti, kamu, arwah dari ibu itu. Wanita itu mengangguk perlahan, air mata mengalir di pipinya. Aku hanya ingin merasakan momen itu, memeluk bayi, meskipun hanya sekali. Clara, yang kini memegang bayinya, menatap wanita itu dengan penuh simpati. Meski tubuhnya lemah, ia berkata, kalau itu yang kamu inginkan, aku bisa mengizinkanmu, tapi jangan menyakitinya. Wanita itu tampak terkejut. Ia melangkah maju, lalu berhenti di dekat Clara. Dengan tangan yang gemetar, ia menyentuh bayi itu, dan seketika senyuman lembut muncul di wajahnya. Terima kasih, bisiknya sebelum ia perlahan memudar menjadi cahaya lembut yang memenuhi ruangan. Saat cahaya itu menghilang, suasana di kamar berubah. Udara dingin menghilang, digantikan kehangatan yang menenangkan. Reno memeluk Clara, sementara Burina menatap mereka dengan takjub. Kita berhasil melewati ini, bisik Reno, mencium kening istrinya. Clara tersenyum lemah. Ya, Reno, kita berhasil. Di luar, hujan mulai reda. Ketukan di kamar bersalin kosong itu telah berhenti, meninggalkan keheningan yang damai. Sebuah kehidupan baru telah lahir, dan sebuah jiwa yang lama terjebak akhirnya menemukan ketenangan.